Bagaimana kalau kita pakai internet? Bagaimana kalau kita pakai internet? Kita kubus Pak Adi, saya kubus, saya kubus, anak saya dikubus. Baru kita presentasikan kelompok-kelompok gitu. Ternyata anak lebih terkonsentrasi, yang enggak mencari ketinggalan. Dan anak satu dengan satunya enggak sama yang didapat, tapi benar, karena itu di internet kan gitu. Terus ditunjukkan bahasa satu-satu. Apakah ini benar Pak? Benar. Dengan contoh soal dan pemahaman yang berbeda-beda, gitu ya. Kayak terus kekuatan dan kelemahan. Kalau kemarin saya dengan gaya, ya sebelumnya waktu ada ujian nasional, gaya saya itu gaya drill. Gimana anak su bisa menjawab teknik ini, teknik saya ini kelemahannya. Kelemahannya anak yang nggak bisa stres, mungkin ditandai dengan merotolinya rambutnya gurunya itu. Nah itu, ya. Kelemahannya, kekuatannya sangat mudah untuk menjawab, memilih. Belum dibaca jawabannya itu. Kemarin waktu ada ujian nasional, itu kemarin kekuatannya. Terus yang kita refleksi lagi pendekatan terhadap siswa, hubungan kita dengan siswa, hubungan kebutuhan individu dan motivasi dan dosa. Kita dengan siswa itu apa kita sudah selugas kita dengan yang lebih lugas, mungkin dengan istrinya, mungkin dengan anaknya sendiri. Kalau murid kan berarti dengan anaknya sendiri. Hubungan kita dengan siswa dengan anaknya sendiri. Kita refleksi. Pak Ari belum, saya belum bisa se-relax itu belum bisa mempersiapkan itu. Dari 32 satu kelas, saya tidak paham kebutuhan anak secara lebih besar. Sebetulnya matematika itu anak itu pengennya begini loh, saya belum paham itu. Belum paham. Nah ini yang kita fasilitasi. Anak itu baru kemarin saya diskusi sama teman-teman, terutama Pak Adi, Pak Manap, dan melihat dari ibu-ibu bahwa internet itu bisa menjembatani, fasilitasnya itu bisa menjembatani. Anak mencari, karena anak mencari itu bukan terbeban, tapi senang. Kita lanjutkan saja. Oke, ada banyak lagu ini bedanya. Nah, kemarin di soal itu, kemarin sudah refleksi ya, tadi. Sekarang para pendidik sebagai organisator dalam proses pembelajaran memiliki beberapa aspek penting yang perlu dipahami, gitu ya, yang perlu dipahami dan diterapkan secara aktif. Nah di sini kita umpamakan bahwa kita ini sebagai fasilitator. Di sini itu pendampingan, jadi kita dampingi. Jadi sangatlah tidak baik seperti Pak Ari, tidak baik saat ngajar kita tinggal kemana-mana aja tidak baik gitu. Nah ini pendampingan belajar. Kalau ini kayak ingat saya waktu ngaji di PPK itu ya, didampingi gitu ya, pendampingan. Muridnya didampingi, kesulitannya di mana gitu. Tapi kalau muridnya hanya sedikit, kalau bawaannya gitu mungkin kita lelah. Jadi ini yang dimaksud refleksi peran pendidik sebagai fasilitator. Kita itu memfasilitasi siswa. Apa perannya kita? Kita dapat secara aktif pendampingan belajar. Kita dampingi anak-anak. Memang lelah ini. Pak tidak bisa secara full, tidak bisa. Saya sampai jam ke 7-8 itu sudah yang terlihat itu sudah tensi sudah di atas 150 gitu. Sudah lelah ya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Ini mudah untuk ditulis. Mudah untuk ditulis. Apalagi matematik itu belum masuk sudah mengatakan aku kok gak iso. Gitu. Dari kreatifnya di mana? Gak punya kreatif. Bahkan dengan sistem yang kena pandemi kemarin, anak itu 4 dikurangi negatif 4 itu habis bu kita ya.
4 dikurangi negatif 4 itu loh habis. 4 dikurangi negatif 4 itu habis. Apalagi di model disusun atas dan bawah, 4 dikurangi negatif 4 habis. Nah ini model yang kreatif. Nah disitulah tantangan kita, bahwa kita guru sebagai fasilitator, bukan sarana-prasarana saja, tapi kita mendampingi. Nah, secara efektif kita pembelajaran yang aktif, kolaboratif dari segala cara. Intinya bercara apa bahasa pokoknya hari itu memahami dan bisa kreatif tentang itu yang Anda bawakan. Menggunakan teknologi, sekali lagi menggunakan teknologi pendidikan. Saya masih ingat waktu di Trawas, kalau kita tidak mau berubah, maka kita terginas oleh perubahan itu. Aku kemarin berubah kemarinnya, gitu. Kemarin saya berubah, sekarang saya berubah. Nah, akhirnya terus berubah, akhirnya pulang istri saya tidak tahu kalau saya itu suaminya. Kita terus berubah. Itu deh. Menggunakan teknologi terus, penilaian yang berfokus pada proses ini kemudian yang diungkap oleh Bu Niki, bahwa kita bukan berpacu pada hasil saja, tapi proses. Kalau anak nggak bisa nilai 6 menjadi 7 itu sudah hebat. Kalau nggak bisa nilainya 4 menjadi 6 itu sudah hebat. Kalau nggak bisa 7 menjadi 8 biasa-biasa saja, kan begitu. Nah ini proses. Nah untuk penilaian berdasarkan proses, kan tidak serta-merta berpedoman pada hasil ujian akhir saja. Nah, ini yang saya dapat ada satu. Jadi penilaian yang berfokus pada prosesnya kita ini saja. Oh, Anda sudah menggambar. Yang saya belum paham bagaimana cara mengelola waktunya ini kalau dengan proses, dengan murid A, B, C, D, E, F, G. Nah itu mengelola waktunya. 219 kelas 9, di mana kemarin saya tanya Bu Kris, ada 2 yang harus kita khususkan, 2 tapi saya bilang Bu Kris, kelas ini ada 4 Bu, kelas ini ada 1, ini 1, kelas 9F ada 1, kelas 9G ada 1 wanita Bu Kris yang di sana, terus 9E itu ada 1 laki-laki yang giginya giginya ini nggak boleh ya, giginya nggak miring supaya gitu. Nah itu saya apa? Nah itu kan khusus, yang A, B, C, D, F gitu. Yang giginya yang biasa dulu di depan. Nah itu. Yang ada yang 9B itu yang wanita belakang gitu, belakang sendiri. Nah ini kan kita harus tahu prosesnya. Nah itulah bentuknya kita berkolaborasi. Kalau saya tadi berkolaborasi dengan Pak Ribet untuk mengetahui bagaimana kalau bahasa Indonesia. Karena matematika untuk menerjemahkan, menjawab soal yang berbentuk narasi, kalau tidak bisa membacanya kayak nonsen ya Bu Tita ya, kayak bohong gitu. Soalnya berbentuk sebuah ini ke pasar membeli sekilo tomat merah harganya sekian, dengan pasar yang sama Tono membeli tomat 4 kilo. Kalau udah mengerti gitu, apa boleh buat? Maka saya kolaborasi tanya dengan Pak Ribut. Pak Ribut, anak ini tuh bahasa Indonesia bagaimana? Kan gitu. Dia mau menjawab kan setelah minum kopi dengan rokok cerutu buatan sendiri tadi itu kan gitu. Kalau saya ditanggapi bos. Tadi penilaian yang berfokus pada proses ini kelihatan sepele banget ini. Tapi harus juli. Maka dikatakan juli yang berkeadilan dari ini nanti. Karena kita berproses. Ini menurut Pak Hari, menurut saya. Pengembangan keterampilan sosial dan emosional, sosial itu tadi keterampilan sosial. Anak sudah rapi, dua kredit dan bagus kamu nak gitu. Sudah pakai lengkap, walaupun kalau di 9F ada Zaki, Pak Zaki ya, namanya Zaki, sudah 3 hari tidak masuk itu.
Dan ya, enggak, saya tanya. Nah, ya ini yang namanya keterampilan sosial dan emosional tadi itu. Pak Zaki, wali kelasnya Pak Zaki, ketua kelasnya itu. Saya tanya, kemana Zaki Boga? Kemarin kok saya lihat kamu sholat, katanya utuh kan. Tanya, duduknya gimana? Saya bertanya itu kan ada kaitan kan? Kan merasa bahwa aku maaf ya, aku arek bodoh tapi guru ini loh memperhatikan aku. Lah itu sosial emosional ini yang saya dapat dari beberapa tulisan-tulisan yang ada tadi itu. Berarti tadi yang kalau 9D itu ada yang pintar yang mana? 9D yang pakai kacamata yang pintar itu bonita ya. Namanya berarti yang 9D yang siapa itu yang pintar itu matematika itu ya itu. Yang wanita pakai kacamata putih gitu, 9B gitu. Nah itu. Dan yang lah kita bersosialisasi emosional begitu. Loh, nanti sisa iki tambah ono maneh iki loh. Gantilah ini yang harus dikembangkan. Inilah ya. Nah, itu merasa mungkin. Ini sudah bagus sih. Ini saya coba, tapi saya merasa sangat kurang. Karena banyak anak yang lebih senang kalau saya tidak masuk daripada saya hadir. Berarti kan emosi. Dia lebih senang kalau saya seperti tadi ini. Saya bilang, Pak Hari apa? Buka apa suwe? Berarti saya ini saya. Yang mau fasilitasi kemandirian belajar. Tadi sudah coba saya bilang Pak Adi dan anak-anak. Cari kubus di internet, besok bawa apa itu kubus, walaupun saya katakan contohnya tidak boleh sama karena di situ banyak contoh di internet itu, dan selesaikan sendiri dengan modal kamu. Akhirnya dia mandiri, belajar kemandirian mandiri. Walaupun tetap saya ada agak mirip yang ini 9 awal. 9A ada satu wanita, dua wanita itu tidak punya HP. Tapi emas tidak boleh membelikan HP. Ya, booming. Emas tidak ada dana untuk beli HP kan ada ya. Ada. Emas itu, dari emas saja. Kalau kamu tidak boleh ya. Dia berapa dia? Ada separuh. Dia berapa dia? Nah, kenapa? Dia kalau ditanya dia malu kan? Malu Pak. Sebelah. Nah, gitu. Saya tak punya HP Pak. HP gue enak, maksud pakai awakmu kan. Nah ini termasuk dari memfasilitasi kemandirian belajar. Tadi pagi Bu Diana sudah ada di taman Bu ya, mandiri ada sana. Kelompok-kelompok itu mandiri, ada yang sholat cari yang dingin, saking mandiri ini sampai jauh yang dicari ketiduran maksudnya kan. Allah gitu Allah ya. Komunikasi yang memberdayakan, komunikasi yang jadi komunikasinya itu yang enak untuk di sebagai pendidik kita seharusnya sudah memahami pentingnya komunikasi yang memberdayakan sebagai salah satu perwujudan pembelajaran pada yang berpihak, kata-kata yang berpihak pada peserta TK yang berpihak. Jadi kita kok mau jauh ngiloni gitu ya. Iya Bu ya. Ngiloni bahasa Jawa ya, ngiloni. Kan itu bahasa Jawa. Ngiloni. Ngewangi, belo. Memberpihak pada peserta. Seperti apa wujud komunikasi berdasarkan itu, asumsi, label, dan pengerti. Jadi kalau ada apa itu? Ya. Komunikasi itu. Apa sih kesulitan itu? Ya saya contohkan jelas matematika ya. Apa sih kesulitan matematika? Saya ini loh, membayangkan gambar itu. Wajahnya kok nggak tahu sinau lah, itu kata-kata nggak nyiloni itu, nah membuat komunikasi yang nggak berbeda. Ayo, misalnya gambar itu paham nggak gambar gitu?
Ini Pak Hari hanya bisa ngomong saja, tapi untuk prakteknya pagi bisa, siang didik mulai hilang, mulai sombongan hilang asik. Mulai tanggal tua, waduh seneng menyilangi. Tanpa asumsi label dan penghakiman, sulit kan? Maksudnya, ini kurang ajar. Kalau rambutnya kalau ini mesti kalau itu bang. SAT kan begitu, kalau itu mesti kan tidak boleh kan gitu. Nah itu label mendadak Pak Yenta ya. Ya meniku, nak orang Kristen niku, ya meniku, ini mau beda lah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Aku mulai lah kakak duga, itu tidak boleh gitu. Itu udah apa ya? Terus penghakiman, nah ini Pak Hari kan laku kental penghakim, kan gitu. Oh, dok pikir lah gitu. Boleh, itu sudah tidak boleh. Oh, guru pinter itu lah, ketika di otak diganti guru. Ya Allah, ya Allah. Seperti kita hari Rabu dan hari Sabtu kita sarapan bersama atau makan bersama. Di kelas 9E Pak Budi ada laki-laki itu siapa itu saya lupa nama. Iya itu mesti dapat, mesti dapat. Di kelas itu saya tanya, apakah saya hakimi? Kan tidak. Kenapa tidak bawa? Saya sudah sarapan Pak. Yang mau sarapan kan memangnya sarapan gimana cara sarapan? Kok lebih nyaman di rumah daripada di sini itu? Saya itu sarapan dengan ibu dan itu dura-dura Pak. Maaf bahasa dura-dura itu apa ya? Pokoknya diajak dulu. Kalau nggak sarapan gini, sehingga saya sarapan. Nah inilah yang nggak punya label dan nggak punya. Dan salah satunya seperti itu. Komunikasi yang memberdayakan tidak hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang membangun hubungan, motivasi, mendukung sesuatu untuk mencapai potensi. Anak 9C atau ya 9C, badannya kokar. Tiap sore depan rumah saya untuk lari. Rumahnya pelabuhan tetangganya Pak Adi. Kulitnya sudah hitam sehingga kalau lari siang-siang tidak takut kehitaman lagi karena dia sudah nekat gitu. Wow. Saya tanya, Pak, nak, kok berhenti lari? Iya Pak. Gue jadi apa? Saya pengen jadi marinir. Wah, orang itu ya gak ada rokokan. Enggak Pak, ya. Enggak pernah. Kata tahlilan itu kok tutupan itu. Sungguh Pak, enggak Pak. Ini mungkin yang saya terjemahkan dengan bahasa-bahasa ini tadi. Memotivasi, berarti kamu tidak boleh, tidak baik kamu kalau HP memakai game yang gitu. Nanti kamu maju-majunya, nanti matamu, kayaknya matamu ya, kayaknya. Nanti penglihatanmu kayak kurang serem. Nanti matamu rusak loh. Kayak gitu. Nanti kena gini kalau jadi tentara sulit gitu. Ini yang saya baca karena saya ada pengalaman untuk daftar tentara. Tuannya Bu Min dan Bu Umi yang sangat paham, sehingga dia terjalinlah komunikasi yang hubungan yang baik, memotivasi dan mendukung siswa untuk mencapai potensi mereka. Ini kelas berapa itu tinggi sudah, ini kelas 8 itu laki-laki itu sudah tinggi. Saya bisa poli nggak? Belum nyoba, kalau nyoba. Tapi gimana nih? Kan sama gini, ada tinggi. Kalau bisa poli, nanti kalau saya Kaliamat itu ada pelatih voli itu nak. Suaminya Bu Dwi kan pelatih voli nanti bisa. Kalau itu bisa berapa? 180 berapa? Pas 8. Pas 8 tidak tahu kan? Tidak tahu saya pokoknya. Saya ngomongnya kan ngawur karena saya berbatu di sana. Nah kayak gitu. Dengan mengembangkan keterampilan komunikasi yang kuat, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, produktif, di mana siswa merasa didengar, didengar, dihargai, termotivasi untuk belajar, didengar. Ngomongannya gitu. Kemarin ada kapan juga ada tanya, tapi ini saya tidak bisa mewujudkan. Sudah saya omongkan pada Pak Mana, terutama Pak Ibu. Pak, kalau nyanyi pas istirahat itu, andaikan yang nyanyi itu murid-murid kan enak Pak. Sebelum dia bisa nyanyi.
Pas lagu itu tanah air itu saya nyanyi kan, ya itu istirahat itu, ya, itu musiknya di situ, tapi saya yang nyanyi bang. Sudah saya ngomong dengan tim IT, tim itu ketemu ini, enggak, sampai sekarang masih cari tenaga ahli itu ke sana, ya gitu. Indonesia, karena lagu itu sama murid-murid jauh lebih enak daripada kita, gitu. Dan lebih enak untuk didengar, membuat dia ini tadi termotivasi untuk belajar. Karena didengar suaranya, didengar. Oh, aku surga. Tapi sudah didengar juga oleh Mbak Rofi. Ada yang request Pak lagu ini dituruti. Nah, ini dia tak sadar. Iku pasang aku iku mau. Oh, enak. Otomatis dia menyanyi dan gitu. Itu. Kok masih pekat ya? Nah, pendidik sebagai pelatih ya. Peran pendidik sebagai pelatih adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan potensi siswa melalui bimbingan, motivasi, dan dukungan. Berikut adalah beberapa refleksi dengan bagaimana pendidik dapat berfungsi sebagai pelatih yang efektif. Memahami peran pelatih. Kalau kita sebagai pelatih, memahami pelatih. Membangun hubungan yang kuat dengan siswa, menetapkan tujuan yang jelas, memberikan umpan balik yang konstruksi, mendorong refleksi diri. Jadi bukan mengilok-ilokkan saja. Jadi kayak waktu melatih OSN matematika itu ya, tinggal kita mencari sisi mana yang belum dikuasai, bukan sisi mana yang lemah, sisi mana yang belum dikuasai, sisi mana yang harus ditingkatkan, bukan diilok-ilokkan seperti itu. Nah, itu namanya membangun hubungan baik yang terdalam. Apa lagi? Yaitu membangun hubungan yang kuat dengan siswa. Menetapkan tujuan yang jelas. Kalau Pak Bukti, Bu jelas tujuannya ya menang lomba, menang begini, membentuk dan sesuai dengan kriteria dan seterusnya. Bahwa ini ya tujuannya ya cita-citanya untuk bisa sudah setengah satu ya, dan bisa melukis dengan baik, melakukan peran dengan baik dan begitu. Menetapkan tujuan dia, memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi anak itu oh ini bagus ini loh kelemahan ini bukan kelemahan, ini sebenarnya tambahan titik tambah COS kan gitu. Mendorong refleksi kari ini. Bali wakil bali. Bukan dulu. Bes dong ya. Iya, ini SKP. Ini bakal. Kayak terakhir waktu itu. Jam 10 kamu lebih. Iya itu. Oke. Saya nggak coba pakai saya. Saya. Cara prakteknya, fasilitator pembelajaran untuk mengembangkan potensi peserta didik. Nah, sebagai peserta pembelajaran, pendidik memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi peserta didik didiknya itu dengan menciptakan lingkungan belajar yang positif menggunakan metode pembelajaran dan seluruh tadi itu. Pendidik dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Ini hanya sebagai tujuannya itu. Ya, ini teori fasilitas yang tadi itu karena ini. Fasilitas dalam pendidikan adalah pendekatan yang berpusat pada siswa, sekali lagi pada siswa, dan menekankan peran pendidik sebagai pendukung, pemandu, pemotivator, pendukung, pemandu, pemotivator.
ini loh nak, ini loh. Ini teori fasilitatornya itu. Mencapai potensi yang maksimal dan seterusnya itu ya. Ini kan. Pendidik sebagai fasilitator sebagai tugas guru adalah memfasilitasi peserta didik berproses dalam membangun kemandirian untuk mewujudkan tujuan belajar yang bermakna. Tujuan belajar bermakna kita kan berpikir secara dewasa sesuai dengan itu. Kalau matematika itu supaya kita bisa berlogika secara dewasa. Atau matematika itu berlogika secara dewasa. 1 tambah 1 matematika sama dengan 2. Jadi tidak bisa yang tidak berlogika. Jadi anak-anak mudah untuk memahami, gak gampang ketipu. Nek bojoke ya nyambut gawe ya, nek pinter ya belajar. Jadi tidak sampai tertipu penggandaan uang, ngombe iki gawe pinter, iki sing gendine ping 1000 terus bahasa Inggris kan tidak seperti itu. Dimiliki agar pendidik dapat memfasilitasi pembelajaran secara efektif, menggali, menemukan cara untuk mengatasi masalah. Jadi harus pandai mengatasi masalah. Nah itu masalah yang foto ya kok ada dan seterusnya. Wes Maria, belum dulu ya. Iya bisa. Nah ini prakteknya. Praktek fasilitasi. Guru mempraktekkan keterampilan bertanya dengan membuat pertanyaan yang bisa mematik pemikiran peserta didik. Ini sulit ini. Sulit ini kalau jangan sulit. Kalau jangan masalah. Guru mempraktekkan keterampilan dengan untuk menarik kesimpulan dari opini yang digali dari peserta didik. Guru mempraktekkan kompetensi interaksi dengan mengatur proses komunikasi yang membagi pengelompokan belajar. Ini terjadi kemarin Bu, saat saya membagi tugas menjadi 1 kelas 32. Antara saya biarkan anak membagi kelompok dengan anak saya bagi sendiri. Yang kelas 9A lah katakan, saya biarkan untuk membagi kelompok. Dia bagaimana? Tersisa 2, gak mau. Nah ini kan kita fasilitasi, kita guru itu. Harus begini. Nah inilah demi tujuan. Kalau di los 9G, mohon maaf 9G, ada 1 wanita, tambah 1 Bu, yang enggak sering enggak masuk itu. Iku gak kauman, lebih baik saya 3 daripada tambah 1 gitu. Betul itu Bu. Nah saya dengar ini saya dengar saya terima. Ya jangan gitu dong. Dia juga pengen, andai kan dia waktu lahir boleh milih, nah, dia akan memilih secantik Agnes Monica dan sepinter Habibie. Nah. Andai kan dia boleh memilih waktu dia lahir, dia pengen yang menjadi juara dan juara. Tapi waktu lahir dia tidak bisa, tidak ada hak untuk memilih. Itu sudah kehendak Tuhan. Baru dia mau menjadi 4-4-3-3. Ya ini kasihan. Kita perhatikan, kita teliti anak-anak kita yang harus kita perhatikan. Gitu. Jadi 9 ada di depan itu ini. Itu dan 9 itu tambah 2 itu tidak dapat itu, tidak dapat kelompok belas itu. Pak lebih baik 2 terus nanti saya terus selesai tak kena biar dia nyatet itu aja loh Pak. Betul itu. Ya sudah. Ya jauh tapi bisa satu-satu ya. Gitu. Betul. Bahkan saya mau sampai itu supaya tidak tersinggung begitu. Karena perasaan Anda itu adalah begitu. Sekali lagi dia tidak mempunyai pilihan untuk lahir dalam kondisi apapun. Dia lahir, Tuhanlah yang Maha Mencipta, Sang Khalik, Allahumma Sang Khalik. Belarah. Ya, begitu aja. Ya, rencana goceng. Ini pernah saya buat ini. Jadi pertama itu waktu itu ada Ferdinand Surya Alamsyah. Ini menunggu itu. Kebetulan masih Pak Ari. Mana saya rencanakan ya. Kenapa kok menangnya? Sudah tidak begitu aktif dan kreatif. Menangnya kan begitu ya. Saya berarti. Ya.
menengah itu. Dari pendampingan ternyata dia mengatakan saya fasilitasi, kelompok menengahnya. Dia merasa berdosa dan bersalah karena dia pancu dengan temannya yang namanya itu sepal, masuk rumah sakit 2 hari tidak pulang, dia getut. Saya menyesal Pak, tapi saya bantu dengan apa? Kan dia sudah memaafkan, jadi dia tidak bisa menerima. Nah, ini salah satu emosional yang sosial tadi. Nah, oh nggak bisa apa-apa Pak, diam-diam. Kalau dia datang kan masuk, dia menghindar karena pancu sepal ini ya, Bumit dan Bumit serta dan ini gitu. Dan satunya ini Rismanda Aulia ini ya, kelas 9D kalau tidak salah itu, anaknya Bu Yeni. Puasa. Itu dia sangat tersinggung untuk melakukan secara mak. Karena duduknya sebaliknya itu kecil. Mamamu gitu. Mamamu. Dia dari karena dia bersuara gitu. Nah, ini hanya sependampingan saja. Ini saya tanya waktu itu kemarin. Nah, ini dia. Ini orang ini ya. Ini Dada dan ini yang besar itu ya. Saya tanya. Yang besar itu ya, besar itu. Dia panggil ya. Aku disuruh mak, aku disuruh mak, kayak mak. Masih kan ya? Dia berani banget. Dia pokoknya yang di bawah. Nah ini sing merasa itu ya, yang gini itu keren. Yang ini yang mamai berarti saya tulis. Ya ini. Yang ini rasa tulis. Dia coba mamai itu bau besar kan. Tapi cantik. Cantik gitu ya. Iya. Tapi lebih cantik bu. Ini ganti waktu muda waktu itu ya. Dan ini anak ini saya guyon nih. Apa Pak? Gak apa-apa, nama siapa Pak? Saya malu Pak. Saya kemana? Yang ini. Saya patah karena saya Pak. Patah karena saya. Padahal dia hanya kesalahan saja itu. Anaknya tidak memaafkan. Saya privasi. Saya bengkak dan gitu apa gitu. Ini hasil dari itu, berbalik dari mereka dan seterusnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya memohon dengan hormat untuk memberikan tepuk tangan pada saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga akan menjadi tambah semangatnya kita mengajar dan memandaikan teman-teman kita. Bila kami berhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak ada yang ditanyakan karena sudah jam 1 kurang. Tanya ya? Monggo tanya. Terima kasih Pak Hari. Alhamdulillah dari apa yang sudah disampaikan Pak Hari tentang coaching atau pendampingan ini sudah sangat jelas. Tapi terkadang di dalam prakteknya, di dalam kelas itu mungkin saya pribadi itu agak mendapatkan kesulitan. Dan ini yang akan saya tanyakan ke Pak Hari. Ini siapa saja sebenarnya yang berhak untuk mendapatkan pendampingan? Apakah anak-anak tertentu ataukah seluruh siswa? Dan pada saat bagaimana momen pada saat pendampingan yang tepat itu? Siapa saja yang akan mendapat pendampingan? Karena kita guru pendampingan siapa ya? Murid kita ya, siswa. Jadi Bu Setika terbagi menjadi 3 kan begitu ya, upper, middle dan lower ya, lower. Begitu ya. Kita mau mendampingi anak upper, berarti kita ke arah motivasi yang tinggi. Permasalahannya anak pintar itu kan bagaimana bisa satu mencapai setinggi-tingginya, kedua sosial emosional, satu tidak sombong dan bisa mau membantu yang lain. Gitu. Yang middle ya berarti kita lebih biasanya yang tengah itu yang lebih banyak kan 25, 50 dan itu lebih untuk bersemangat. Dan yang ketiga memang persentasenya ya kita sebetulnya persentasenya sama, tapi karena yang atas itu kita dengan senang hati sehingga energi kita tidak terkuras banyak. Yang bawah itu sebetulnya masih sedikit, porsinya waktu sama, tapi karena yang sedikit yang bawah itu ada rasa jengkel. Rasa jengkel itu menguras energi.
Dan sehingga waktunya sama-sama 5 menit, sama-sama menit, lebih lelah ya Pak. Kalau saya secara tulisan itu, secara yang saya dapat, semua murid akan mendapat perhatian, keterampilan proses kita penilaian dan segala. Karena semua murid, semua siswa mempunyai tujuan dalam hidup masing-masing. Semoga memuaskan. Nggak ada lagi kan? Dan kalau ada kurangnya berarti memang hari yang sebanyak kurang. Kalau ada kebenaran semata-mata itu milik dari sang korik, sang ilahi yang punya ilmu. Pak Jaki nggak ada ya kan ya? Ya, saya siapkan es degan ya. Saya tidak tanya pada bunyi-bunyi tidak ya. Saya sudah siap banyak pertanyaan tapi ya. Terima kasih. Selamat untuk data baru dan Buddha. Selamat untuk berakhir pekan itu Bu ya. Selamat berakhir pekan dan berminggu bersama keluarga. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala